100M kalau bisa jual komisi 3%, 3M loh. Oh my God, jadi bisa jadi miliarder dadakan Miliarder begitu. dadakan. Hai Property People, senang sekali tentunya kembali saya Enji Aditya dapat menjumpai Anda di acara 123 Pro Tips. Nah, seperti biasa nih, di 123 Pro Tips kita selalu menghadirkan agent-agent terpilih yang tentunya juga akan sharing tentang dunia propertian yang ada di Indonesia. Dan tentunya juga di episode kali ini benar-benar spesial banget karena kita sudah hadirkan seorang prinsipal dari Ray White Summarecon Bekasi. Masih muda, sudah menjadi prinsipal dan yang pastinya yang dijual bukan properti bahasanya tuh properti receh gitu, tapi ini tuh bener-bener properti dengan harga yang fantastis. Ya udah, pokoknya hari ini kita bakal sharing. Mungkin kalau biasanya jual rumah itu udah standar, tapi gimana kalau misalnya properti yang dijual itu adalah properti dengan harga-harga yang luar biasa, dari mulai pabrik, hotel, gedung industrial dan juga yang lainnya. Kita langsung yuk ngobrol aja bareng sama Mas Heritan. Oke, boleh disapa dulu, ini Property People di seluruh Indonesia. Hai Property People seluruh Indonesia, apa kabar? Mas Heri, boleh sedikit cerita nggak nih, awal mulanya terjebak di dunia properti di Indonesia, seperti apa awal mulanya? Itu tahun 2009 ya, perkembangan digital marketing juga belum kayak hari ini. Oke. Saya tertarik join karena tentu hitung-hitung ya, setelah hitung-hitung, komisinya gede banget. Dari gitu jual properti? Iya, dari jual properti. Anggap misalnya rumah 1M aja, kalau 3% udah 30 juta. Ya kalau kita bisa jual beberapa unit sebulan kan, kita bisa kalkulasi sendiri. Jadi menurut saya pekerjaan yang sangat menjanjikan ya, kalau kita tukerin dengan fokus tentunya. Nah itu dia, kalau menurut Mas Heritan ini adalah dunia properti, baik itu penjualan rumah, dan dunia properti yang lainnya adalah salah satu hal yang menjanjikan. Tapi ini berbeda halnya. Kalau biasa kan agent nih jual kan katanya jual rumah begitu kan. Jual rumah minimalis, rumah 2 lantai. Nah, kalau Mas Heritan sendiri ini kan berdasarkan informasi yang aku dapat, di mana properti yang dijual ini fantastis harganya. Pabrik, hotel, gedung gitu kan. Boleh di-share nggak sih? Ada nggak sih tips dan trik khusus menjual properti dengan harga yang fantastis itu? Sebenarnya caranya kurang lebih sih sama. Tentu yang paling penting setelah dapat listing ya harus iklan ya. Nah iklan ini juga mempengaruhi nih. Kalau misalnya kita banyak iklan di rumah, otomatis database kita juga nanti banyak yang pembeli atau penjual rumah. Oh oke. Karena itu jangka panjangnya pasti nanti akan terbentuk ya. Kalau misalnya kita banyak listingnya apartemen, berarti nanti database kita di handphone tuh isinya juga penjual pembeli apartemen. Nah kalau kita mau main komersil, misalnya kayak tanah atau gudang gitu ya, ya kita harus mulai beriklan itu, mulai start. Jadi sebetulnya apapun yang mau kalian jual, nih khususnya para agent, mulai aja dulu. Tapi ingat, namanya mulai itu kan ada tipsnya juga nih. Mulai harus dengan cara yang benar. Betul. Boleh nggak sih sebetulnya di-share memulai untuk beriklan dengan cara yang benar tuh seperti apa sih? Oke. Tentu kan setelah dapat listing ya, setelah dapat listing itu harus segera diiklankan. Ya, diiklankan. Kalau sekarang medianya nggak banyak ya. Kalau zaman saya dulu kayaknya hanya paling di koran, kalau nggak pasang spanduk ya. Iklan baris, betul. nempelin spanduk Betul, depan nempelin gitu spanduk. kan. Ya, itu kalau diukur dari segi efektivitasannya tentu berbeda ya dengan sekarang di digital marketing, karena kalau misalnya kayak spanduk itu kan yang ngelihat kan hanya paling lingkungan sekitar. Tapi kalau sekarang dengan digital marketing ini seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai ke luar negeri juga kita sering dapat permintaan juga dari iklan. Tuh, jadi salah satu tips dan juga triknya adalah ternyata memulai dengan cara yang benar itu beriklan di tempat yang benar. Betul, penting banget dia. itu. Karena memang benar ya, kalau tadi banget. Mas Heri juga share, kalau dulu kan lewat spanduk, berarti yang lihat ya yang lewat aja gitu kan. Lihat koran, ya yang berarti yang lihat cuman yang di koran aja. Tapi beda kalau ketika kita beriklan di portal gitu kan, yang lihat tuh bukan cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia tuh. Nah, bisa. itu. Karena bukan berarti nggak mungkin ya. Betul. Karena di kantor saya sendiri banyak banget permintaan, misalnya dia aslinya orang Indonesia, tapi dia tinggalnya misalnya di Inggris atau di Arab Saudi nih dia kerja. Terus karena lihat iklan itu dia akhirnya hubungin kita.
Betul, gitu. betul. Untuk nanya harga dan akhirnya bisa transaksi juga. Nah itu kan, jadi memang itu adalah salah satu tips dan triknya. Sekali lagi yuk, mulai sekarang mulai beriklan di tempat yang benar. Di mana lagi kalau bukan di rumah123.com. Nah Eri, tapi kan ngomong-ngomong dari ngelihat dari properti yang dijual kan ini bukan properti biasa pasarnya gitu kan. Properti-properti yang premium gitu ya. Begitu. Pernah nggak sih menjualkan properti ini sama orang-orang tanda kutip ya ternama di Indonesia? Karena kan jelas kalau ngelihat dari segmennya nih, ini nggak mungkin orang biasa-biasa aja yang beli. Iya, kalau dari pengalaman saya, tentu kalau kita jual barang premium itu suruhnya gitu ya, suka dapet tiba-tiba. Akhirnya kita tahu nih, ternyata dia orang yang terkenal ya, baik itu dia mungkin bisnismen lah. Pernah saya punya satu pengalaman dulu ya, saya iklanin sebuah pabrik ya, sebuah pabrik. Waktu itu medianya sih masih pakai koran ya. Jadi ternyata direspon, ada yang nelfon. Dari beberapa yang nelfon itu ada yang mau minta survei. Nah setelah saya antar survei, kemudian waktu itu datangnya pakai ya biasa aja gitu ya, maksudnya kayak mobil operasional kantor. Oke. Dan saya anterin survei, kelihatan orang serius gitu. Nah pulang dari situ saya coba cek namanya nih di Google. Dan ternyata dia adiknya salah satu konglomerat top 5 Indonesia. Oh my god. Ya gitu. Jadi adiknya disuruh untuk survei dulu ya. Ya gitu. Nah ini memang paling enak. Salah satu enaknya kerja di dunia property agent, di mana kita bisa berkenalan dengan banyak sekali orang-orang. Salah satunya itu tadi kalau Mas Heritan beruntung sekali bisa bertemu dengan salah satu top 5 orang terkaya di Indonesia. Boleh nggak sih di sini di-share range tertinggi produk yang pernah dijual oleh Mas Heritan berapa? Kalau kantor sih pernah sampai kurang lebih 50M ya. Itu kantor untuk dari kantor saya 50M. Kalau saya sendiri mungkin sekitar 35M. Jadi memang range properti yang dijual oleh seorang Mas Heritan ini range propertinya di atas 30M guys. Tapi ini menarik banget ya, banyak orang yang berpikir aduh jual rumah harga 500 juta aja berat banget nih ya. Boleh nggak sih para agent-agent ini ada semangat-semangat gitu gimana caranya biar bisa target kita nyampe di angka penjualan 30M ke atas? Yang paling penting untuk memulai bisnis ini ya, kita mesti yakin dulu. Nah itu dia. Kita yakin dulu bahwa dengan jadi agent properti ini kita bisa sukses. Karena dengan begitu akan mempermudah kita. Ya kita mungkin akan jadi lebih semangat, lebih yakin gitu ya. Nah tentu setelah kita percaya, ya kita harus take action, memanfaatkan semua. Misalnya untuk iklan ya, sekarang kan banyak banget nih yang bisa dilakukan ya kan, kayak misalnya rumah 1, 2, 3 aja kan juga ada feature listing, ada premium listing. Nah kita harus ambil, harus berani investasi. Karena harus kalau berani ngasih umpan gitu. Betul. Nah bicara mengenai umpan nih, saya pernah punya pengalaman langsung nih. Saya kan pernah mancing nih. Nah ini nih saya pernah mancing ya di Pulau Seribu. Ajak teman-teman marketing juga. Waktu itu kita berlima gitu. Terus ada 2 orang kapalnya. Jadi setelah sampai di spot mancing, kita turunin kail tuh. Kail. Udah dikasih umpan tuh. Kasih umpan. Kita kasih umpannya itu cumi. Kita potong kecil-kecil. Gitu. Nah, begitu diturunin sekian lama kita narik banyak ikan, tapi yang kita dapat tuh ikan selar. Oh, kecil-kecil ikannya. Dapat sih ikannya, tapi kecil-kecil. Next. Nah, terus udah gitu saya perhatiin kenapa sih orang kapal sama kaptennya itu dapetnya ikan yang gede, ikan kayak kue, ikan tenggiri begitu ya, kayak gitu tuh, barakuda. Betul, protes dong kita ya kan. Kita nanya, Pak, kok itu bisa sih ikannya gede-gede gitu? Nah dia bilang sama saya sama teman-teman, lah iya kita kan kasih umpannya 1 ekor ikan kembung. Oh bukan cumi dibagi 5? Bukan cumi dibagi 8 malah. Jadi di situ saya benar-benar wah ini mirip banget sama iklan. Benar. Nah miripnya di mana? Kalau kita irit untuk ngasih iklan, maka yang kita dapetin tentu database-nya hanya sedikit. Ikan selar tadi. Iya kayak ikan selar. Tapi kalau kita berani untuk invest di iklan, kita tentu akan dapat ikan yang besar. Ya ini kan yang kita mau nih. Artinya trafficnya kita dapat banyak, kemungkinan closingnya juga makin banyak Kak. Gitu.
luar biasa sekali. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai Betul, kasarnya. betul. Tapi memang itulah sepertinya gambarannya. Jadi buat kalian para agent, apalagi yang sekarang ini selalu berpikir, aduh, Jangan irit-irit iklan. benar itu dia. Jangan irit-irit iklan. Mulai sekarang memang sekarang dunianya udah berbeda. Betul, Kalau betul. zaman dulu kan biasanya iklan baris, tapi sekarang tuh semuanya serba digital. Betul. Semuanya ada portalnya begitu. Nah, buat kalian para agent-agent terbaik di Indonesia, saatnya beriklan di portal yang benar, rumah123.com. Boleh di-share nggak sih sudah beriklan berapa lama? Sudah berapa lama bekerja sama dengan 123? Oke, kalau untuk bekerja sama kantor dari 2013. Oke. Dari kantor berarti udah jalan 8 tahun ya. Dari listing-listing kita tuh benar-benar bisa dikenal oleh masyarakat gitu. Dari penjual juga senang ya karena mendapatkan banyak survei gitu. Oke, tuh kan. Jadi seperti itu pemirsa. Teman-teman agent, bagaimana pengalaman kalian menjual properti kalian? Tapi semoga sekali lagi apa yang tadi kita sharing benar-benar bermanfaat untuk para agent-agent properti maupun siapapun yang menyaksikan episode kita kali ini. Nah, sebelum kita tutup, Mas Heritan, ada nggak sih yang mau disampaikan lagi tentang mungkin ada momen-momen khusus, momen menarik ketika melakukan penjualan properti? Boleh di-share di sini. Oke, jadi agent properti itu pekerjaan yang menurut saya bagus banget ya. Anti krisis teman-teman semua. Anti krisis? Iya, jadi di saat propertinya mungkin keadaan ekonomi lagi turun, banyak yang jual ya. Jangan khawatir, juga banyak yang mau beli barang-barang murah. Suka nggak barang murah? Pasti suka dong, apalagi bingung. Buka barang murah. Iya kan? Iya, kalau misalnya dapat barang murah atau diskon kan kita paling suka ya. Iya, Nah, sama di properti juga keadaan ekonomi lagi kurang baik ya. Orang mau jual itu menjadi sebuah pekerjaan buat kita. Apalagi di ekonomi bagus nih, orang rebutan mau invest. Nah, teman-teman yang punya listing banyak, listing yang bagus, tentu akan jadi pemenang. Wih, cakep. Gitu. Jadi di segala kondisi itu tetap bagus. Nah, itu dia. Itu serunya sih bisnis properti. Selain tadi bisa kenal sama banyak kalangan ya. Cakep. Dari ininya apa ini maksudnya? Komisinya ya? Nah, itu dia. Aku nggak enak ngomongnya. Iya, komisinya. Itu gimana tuh? Oke, komisinya tentu sangat besar ya. Kalau menurut saya mungkin boleh dikoreksi ya. Kayaknya untuk jasa broker ya itu properti itu yang paling besar. Karena memang selain perputarannya tinggi ya, juga harganya tuh dari mungkin kita sebut dari 500 juta bisa sampai 100 M ada juga. 100 M kalau bisa jual komisi 3%, 3 M loh. Oh my god. Jadi bisa jadi miliarder dadakan begitu. Iya. Ngedadak miliarder. Betul. Oke, property people, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ngebahas tentang properti di Indonesia dengan harga yang fantastis dan gimana sih cara ngejualnya. Tentunya thank you so much Mas Heritan dari Raiwa Cemarakuan Bekasi. Semoga sukses buat karirnya. Ya, apalagi di masa pandemi kayak gini, semoga lebih banyak lagi properti yang bisa dijual ya Mas Heri ya. Terima kasih. Thank you sekali lagi, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk property people untuk like, comment, and subscribe YouTube channel dari rumah123.com. Sampai jumpa kembali di acara 123 Pro Tips berikutnya. Dadah!